الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات, kembali kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setiap beliau. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang Al-Asma Al-Husna, di mana pada kesempatan yang lalu kita telah selesaikan asma Allah As-Sami'. Kemudian kita beralih kepada asma berikutnya, 3 asma sekaligus di sini dalam buku kecil ini. Al-Alim, kemudian Al-Alim, kemudian Al-Allam atau Allamul Ghuyub. Yang pertama Al-Alim, yang berarti zat yang maha berilmu, segala ilmu. Kemudian Al-Alim, yaitu zat yang maha mengetahui keadaan hambanya, keadaan makhluknya. Kemudian Al-Allam atau Allamul Ghuyub, yaitu zat yang maha mengetahui perkara atau hal-hal yang tersembunyi. Kita mulai dari yang pertama, Al-Alim. Dan ketiga-tiganya asma ini ditetapkan atau tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tiga-tiganya. Yang pertama Al-Alim, paling banyak disebutkan dalam Al-Quran, 157 kali. Tidak main-main, 157 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dan umumnya bergandengan dengan asma yang lain, seperti dalam surah Al-An'am ini, dzalika taqdirul azizil alim. Kemudian sebelumnya pada surah Al-Baqarah misalnya ayat 32, qalu subhanak, kata malaikat, qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Ya. Di mana saat itu malaikat ya, mengakui kelemahannya dan ketidaktahuannya tentang banyak hal yang mana Allah Subhanahu wa taala baru saja menciptakan Adam, kemudian memberitahu dan mengajarkan kepadanya al-asma'a kullaha, nama-nama benda-benda apa saja yang ada di sekitarnya. Nah, secara bahasa al-alim berarti zat yang disifati dengan ilmu yang banyak. Sedangkan makna ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai hakikatnya. Mengetahui tentang sesuatu berdasarkan hakikatnya. Atau lawan kata daripada al-jahlu, ketidaktahuan, atau sebagian mengartikannya kebodohan. Kemudian al-alim di sini juga berarti zat yang mempunyai ilmu dalam segala perkara, yang luas mendalam ilmunya, meliputi segala sesuatu. Lafaz ilmu digunakan untuk menyebut pengetahuan, pemahaman, kecermatan, keyakinan serta hikmah. Luas sekali cakupannya al-ilmu itu. Secara syara' al-alim berarti zat yang ilmunya meliputi segala sesuatu dan memuat semua hal yang terlihat. Ilmu kita sebatas yang terlihat. Kemudian kalaupun ada yang tidak terlihat, kita harus atau butuh alat pembantu, ya kan, mikroskop atau apalah, ya kan. Bahkan kita yang dicabut sedikit nikmat penglihatan oleh Allah butuh kacamata, ya. Padahal sesuatu itu tampak sebenarnya bagi yang lain, bagi yang normal. Itulah keterbatasan kita sebagai makhluk, sebagai manusia. Kemudian ilmu Allah juga meliputi hal yang tersembunyi, berupa hal-hal yang tersembunyi, baik itu makhluknya yang ada di dalam dasar laut misalnya, atau di alam selain alam kasat mata, ya, tersembunyi bagi kita, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tampak. Kemudian yang kecil dan yang besar. Yang kecil seperti mikroba, virus dan lain-lain yang kita ketahui sekarang ini, atom, ya. Kita tidak bisa melihatnya kecuali dengan alat bantu. Kemudian yang besar juga Allah mengetahuinya, baik itu manusianya atau binatangnya dan lain-lain, yang tampak, yang lahir maksudnya, dan yang gaib. Ilmunya juga ilmu yang wajib maupun mustahil, yang mungkin maupun tidak mungkin bagi akal manusia. Semuanya Allah ketahui, semuanya diliputi oleh ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang tersembunyi darinya. Juga di alam atas maupun di alam bawah. Alam atas maksudnya adalah langit maupun angkasa maupun planet-planet yang lain selain bumi, ya, galaksi dan sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, meliputi itu semua ilmunya. Sedangkan kita, ya, tentunya sangat terbatas. Maupun alam bawah, yaitu bumi dan sekitarnya, bumi dan isinya, ya.
kalaupun Allah bukakan pengetahuan, maka itu sangat terbatas. Dengan alat, misalnya dibor, sekarang tahu di sini bisa dibuat sumur atau tidak, di sini mengandung apa, tanah ini mengandung apa, dan seterusnya. Itu pun sekali lagi dibutuhkan bantuan alat kalau manusia. Sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui itu semua. Kemudian ilmunya juga meliputi hal yang silam, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa silam, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya ada sebelum sesuatunya ada. Jangankan manusia yang memang Allah ciptakan yang pertama dengan tangannya yang mulia, Adam alaihissalam, makhluk yang lain pun tentunya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya, karena Dia sebagai penciptanya, karena Dialah sebagai pencipta segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Sedangkan kita untuk mengetahui masa silam 50 tahun yang lalu misalnya, apa yang kita butuhkan? Catatan sejarah, ya kan? Membaca catatan sejarah untuk mengetahui perkara atau hal-hal yang terjadi, peristiwa-peristiwa di masa silam. Sedangkan semua itu tercantum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di lauh mahfuznya, semua perkara, semua masa silam, masa sekarang, dan masa yang akan datang sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Arsip filenya lengkap, tidak ada virus yang mampu menjangkaunya. Subhanallah. Itulah perbedaan yang tak sebanding antara ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi segala sesuatu dengan ilmu kita sebagai makhluk manusia yang lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini disifati mengetahui apa yang telah terjadi, sedang terjadi, sebelum terjadi. Dia juga mengetahui apa yang belum terjadi, bagaimana kalau itu nanti terjadi, di mana dan kapan. Singkatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui seluruh perbuatan manusia juga, baik dan buruknya. Tidak ada jaim bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pencitraan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya jelas terbeber. Sejak kita di rahim ibu kita sampai kemudian kita menghadapnya, semuanya lengkap. Fase-fase kehidupan kita, pertumbuhan kita, kenakalan kita di masa kecil, di masa remaja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dan menutup itu semua kalau memang kita mengalami fase-fase tersebut. Dan di situ juga telah kita ketahui bagaimana sifat Rahman Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian asma berikutnya yaitu asma al-alim yang disebutkan dalam Al-Quran juga tidak sedikit, sebanyak 13 kali. Sebanyak 13 kali. Alimul ghaibi wasyahadah. Di sini dalam surah Al-An'am 73, kemudian dalam surah At-Taubah juga 94, kemudian dalam surah Ar-Ra'd juga, dan masih banyak, sampai 13 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala ulang-ulangi.
Al-alim berarti zat yang mengetahui, ya, yang cermat, ya, detail pengetahuannya, juga bijaksana. Kemudian asma berikutnya Allamul Ghuyub disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Di antaranya pada surah Al-Maidah ayat 109, yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, kemudian dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu atau dakwahmu? Para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang hal itu, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Kemudian di sini disebutkan Allamul Ghuyub berarti zat yang khusus mengetahui yang gaib, yang tersembunyi, yang menjadi rahasia, yang tidak diketahui oleh makhluk-makhluknya. Dan ini bagian dari sifat zatiyah Allah, yaitu makna sifat zatiyah adalah sifat yang tidak terpisahkan dari zat Allah. Ketika disebut Allah Subhanahu wa ta'ala berarti adalah zat yang Allamul Ghuyub, yang mengetahui perkara-perkara yang gaib, di mana ilmunya tidak didahului oleh kebodohan, juga tidak dihinggapi oleh kelupaan. Nah, ini bedanya Al-Khaliq dengan makhluknya, sang Khaliq dengan makhluknya. Di mana kalau kita, di antara kita ada yang pintar, ada yang alim, kemarin-kemarinnya juga sama, dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ada yang lahir langsung bisa baca tulis, langsung bisa azan begitu. Tidak ada. Itulah makhluk. Beda dengan sang Khaliq yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala sifat ilmunya tidak didahului oleh kejahilan atau kebodohan, dan tidak dihinggapi oleh kelupaan. Kalau manusia, ya, boleh pintar, boleh cerdas, tapi ada masanya. Ketika Allah mencabut nikmat kepintaran ilmu tersebut dengan penyakit misalnya, sallallahu alaihi wasallam, dengan usia, dengan kepikunan, ya kan? Berapa banyak orang profesor dan lain-lain, masallallahu alaihi wasallam, dikasih penyakit stroke, hilang, tidak bisa ngajar lagi, sahih. Itulah makhluk, itulah manusia yang lemah, ya. Lupa kan pengetahuan yang dia punya. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tidak ada yang terlewatkan darinya, ya. Allah maha suci dan terbebaskan dari sifat yang satu ini. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, ada sedikit tambahan di sini perkataan para ulama salaf berkaitan dengan 3 asma ini. Yang ingin saya tambahkan di antaranya, Ibnu Jarir mengatakan, innaka anta ya rabbana al-alim min ghairi ta'lim. Sesungguhnya engkau wahai Rabb kami adalah zat yang maha mengetahui, ya, tanpa belajar. Nah, ini juga Allah maha berilmu tanpa belajar, sedangkan kita tadi harus belajar.
entah itu ilmu pengetahuan, entah itu ilmu juga keterampilan. Ada yang langsung bisa naik sepeda, jatuh dulu. Itulah manusia. Namun kata Ibnu Jarir, Allah tidak butuh ta'lim, tidak butuh proses-proses seperti itu. Bijami' ma qad kan wa ma huwa kain wal alim lil ghuyub duna jami'i khalqik. Kemudian Allah Maha mengetahui juga hal-hal yang gaib tanpa seluruh makhluknya. Allah juga mengetahui apa yang tersembunyi di hati-hati makhluknya, min imanin wa kufrin. Yang tersembunyi di hati berupa keimanan atau kekafiran. Sedangkan kita, Nabi saja kalau tidak dikasih bocoran oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibrilnya, tidak bisa memastikan si A atau si B itu mukmin atau munafik. Ya. Kemudian wa haqqin wa batil, juga apa yang tersembunyi di hati makhluknya berupa perkara yang hak dan yang batil, berupa niat, wa khairin wa syarr, yang baik dan juga yang buruk. Wa ma tastajinnuhu mimma lam tujinnahu ba'd, dan juga apa-apa yang disembunyikan, yaitu berupa niat maupun yang bakal dikeluarkan nantinya. Niat tersebut mau dikasih tahukan setelah punya rencana. Maksudnya ketika punya rencana, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui rencana kita, niat kita, bahkan gerak hati kita. Adapun Al-Khattabi mengatakan bahwasanya sifat atau asma Allah Al-Alim bis-sarair wal khafiyat allati la yudrikuha ilmul khalq. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mengetahui perkara-perkara yang rahasia dan tersembunyi yang tidak dideteksi oleh ilmu makhluknya. Adapun Ibnu Manzur rahimahullah juga mengatakan bahwasanya Allah itu al-alim bimakan, yang maha mengetahui tentang apa yang telah terjadi, wa ma yakun, dan sedang terjadi, qabla kaunihi, bahkan sebelum kejadiannya. Wala yazalu aliman bimakan wa ma yakun, dan seterusnya. Kemudian juga wala yakhfa alaihi khafiya fil ardh, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah apa-apa yang ada di atas buminya, ataupun wala fis sama, ataupun di langitnya. Semuanya tampak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang zahir maupun yang batinnya, yang halus maupun yang kasar, sesempurna-sempurnanya. Kemudian As-Sa'di rahimahullah, Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah juga menyebutkan, wa huwa alladhi ahata ilmuhu bil-zawahir wal-bawatin wal-israr wal-i'lan bil-wajibat wal-mustahilat wal-mumkinat. Bahwasanya Allah adalah zat yang ilmunya meliputi segala yang tampak maupun yang tersembunyi, yang dirahasiakan maupun yang diumumkan, yang wajib maupun yang mustahil. Yang mustahil sekalipun Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya, dan tidak ada yang tersembunyi baginya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, di sini kita kembali kepada buku kecil ini. Ilmu Allah Azza wa Jalla memiliki beberapa klasifikasi pembagian. Yang pertama di sini
Ilmu Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan atas sesuatu sebelum terjadi, di mana ini menjadi rahasia Allah semata. Malaikatnya, nabinya tidak ada yang dikasih tahu atau dikasih bocoran. Wa indahu, kata Allah, mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan milik Allah lah kunci-kunci perkara gaib itu yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Di antaranya tentang kematian kita di mana? Ya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya. Orang Indonesia dikubur di Mekah, misalnya, ketika umrah atau haji, ternyata ajalnya di situ. Sebaliknya, belum lama ini kita tahu ya, bagaimana ibu salah satu ya ustaz kita di sini dari Afrika sana, tinggal di Mekah 50 tahun, kemudian datang ke Malang untuk 3 bulan ya, kemudian wafat dikubur di sini. Itulah diantara kunci perkara gaib. Kemudian juga bahkan hujan yang tampaknya sekarang ya mudah dideteksi, ataupun di televisi selalu perkiraan cuaca yang banyak luputnya, di mana ini juga bagian dari ilmu gaib Allah Subhanahu wa taala. Mendung sudah kelam langit, ternyata berpindah hujannya di sebelahnya. Ini bagian dari ya, ilmu gaib Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ilmunya atas sesuatu saat berada di lauh mahfuz, setelah penulisannya dan sebelum perwujudannya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, tadi surah Al-An'am ayat 59. Perinciannya yaitu pada surah Luqman ayat 34. Pertama tentang ilmu sa'ah, tentang kiamat. Malaikat ya, yang siap meniupkan sangkakala sejak ribuan tahun, kepalanya mendongak menunggu perintah Allah. Sebelum kita lahir, sebelum kakek kita lahir, kakek-kakeknya kita lahir, malaikat itu sudah apa? Menunggu perintah, karena tidak tahu ilmu sa'ah ya. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha, dan dia yang menurunkan hujan, al-ghaith, hujan ya, seperti yang saya katakan, berapa ahli perkiraan hujan meleset dan meleset. Baik, wa ya'lamu ma fil arham, dan juga mengetahui apa yang ada di rahim. Tapi sekarang ada alat berapa dimensi? 10 dimensi ya kan, sampai ya, foto, bahkan mungkin ada videonya, Allahu musta'an. Tapi itu setelah terjadi. Adapun ketika bibitnya ketemu antara sperma dengan ovum ya, di situ yang dimaksud rahasia Allah. Adapun yang telah berbentuk kemudian bergerak, itu hanya alat pendetek atau penyingkap perut dan ya, isinya, sehingga melihat bayi tadi. Adapun sekali lagi yang dimaksud ayat ini wa ya'lamu ma fil arham,
dan Allah mengetahui apa yang ada di rahim-rahim itu, yaitu ketika bertemunya dua sel itu tadi. Nah, karena kalau tidak dipahami demikian atau sebagian memahaminya seperti ini akan menjatuhkan satu dari ilmu gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, dan setiap jiwa tidak tahu apa yang akan dialaminya besok. Jangankan besok, kita pulang sekarang setelah acara ini, setelah pengajian ini, tidak tahu apakah kita masih bisa melangkah di atas tanah, di atas bumi Allah, di atas kendaraan kita, ataukah kita diusung dengan tanduk. Allahul musta'an. Apakah kita masih dengan keutuhan kesehatan kita, ataukah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita pulang dengan selamat? Insyaallah semuanya selamat semoga. Ataukah ada di antara kita yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan tidak demikian? Wa ma tadri, ya, madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kemudian wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ini juga. Dan tidak tahu setiap jiwa itu di mana akan dikubur. Matinya normal atau abnormal? Matinya karena sehat walafiat karena ajalnya memang, ataukah karena sakit, ataukah karena kecelakaan, ataukah karena tenggelam? Apa yang ribut-ribut kemarin, tenggelam. Wah, Ustaz. Dari Bandung kemana? Hanya untuk mengantarkan, ya, menjemput, dipanggil sama Mas. Sini. Kok di Bandung? Di sini ajalmu. Panggil. Datang naik pesawat. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kumaha kok dikubur bersama bule-bule? Apa dibawa? Wallahu a'lam. Al-muhim, ajalnya di situ. Innallaha alimun khabir. Maka Allah lah yang zat yang maha mengetahui lagi, ya. Kemudian yang kedua, ilmunya tentang sesuatu yang saat berada di Lauh Mahfuz, saat penulisannya, sebelum perwujudannya. Dan ini rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang mutlak, di mana Allah menuliskan takdir seluruh makhluknya sebelum menciptakan mereka 50.000 tahun. Ya. Pada surah Al-Hajj ayat 70 Allah sebutkan, kemudian pada surah Al-Hadid ayat 22 juga Allah sebutkan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Naam. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi di muka bumi ini, hatta yang terjadi pada diri kita, kecuali telah termaktub di kitab, yaitu di Lauh Mahfuz, sebelum kami, ya, mentakdirkannya. Dan itu amatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ilmunya terhadap sesuatu waktu perwujudannya, pelaksanaannya, dan penciptaannya. Nah, di sini Allah ikutkan di antara sebagian makhluknya. Malaikat misalnya, ketika penciptaan Thoriq, di situ Allah ikutkan, menyuruh malaikatnya untuk meniupkan ruh sebelum mencatatkan, ya, takdirnya, ya, rezekinya dan seterusnya di dalam perutnya, kemudian meniupkan ruhnya. Di
Sini ada perwakilan dari Allah Subhanahu wa taala, keikutsertaan makhluknya. Kemudian juga yang keempat, ilmunya perihal makhluknya setelah pembentukan dan penciptaannya. Pada surah At-Taubah ayat 78 Allah sebutkan alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Nah, lalu bagaimana sikap ataupun andil mukmin terhadap ilmu Allah, terhadap zat Allah Al-Alim, Al-Alim dan Allamul Ghuyub? Yang pertama, sebagai tambahan, poin tambahan di sini, bahwasanya ini tentunya akan menambah iman kita kepada qada dan takdir Allah. Ini akan menambah keimanan kita kepada qada dan takdirnya, dan membenarkan dengan sejujur-jujurnya bahwasanya takdir Allah itu baik, karena Allah Maha mengetahui, meskipun tampaknya terkadang sepintas bagi kita pahit. Berapa banyak orang yang taubat dengan taubat nasuh ketika apa? Ketika jatuh sakit. Kalau tidak dikasih sakit, tidak sadar. Betapa banyak juga orang yang sadar dan bertobat ketika dikasih jatuh, ketika dikasih bangkrut. Ya, kalau pas jaya, pas gagah, lupa. Sah, alhamdulillah. Ketika dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kesulitan, dicabut fasilitasnya sedikit atau sebagiannya, maka di situ justru tampak rahmat Allah, tampak kasih sayang Allah kepada hamba tadi. Kemudian yang kedua, bahwasanya ilmu itu bagian dari ibadah hati. Ilmu adalah bagian dari ibadah, khususnya ibadah hati. Kemudian berikutnya, bahwasanya ilmu itu mewariskan khasyah, ketakutan, rasa takut pada Allah. Ilmu itu mewariskan rasa takut kepada Allah. Kenapa sebagian manusia berani terhadap hukum Allah, berani melanggar larangan Allah? Di antara sebabnya karena kejahilannya, karena ketidaktahuannya. Karena ketidaktahuannya, maka dengan ilmu seorang itu akan mampu mengendalikan dirinya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada surah Fatir ayat keempat, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang benar-benar takutnya kepada Allah dari hambanya itu adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang sadar, orang yang tahu, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat juga, ilmu itu akan mewariskan rasa malu kepada Allah. Kalau kita sudah tahu tadi kalau Allah itu maha tahu tentang diri kita,
sejak kita janin di perut ibu sampai seusia ini, ya, maka seperti yang saya katakan tadi, tidak ada jaim-jaiman kepada Allah, jaga image atau pencitraan kepada Allah. Semuanya terbuka, semuanya tampak. Tidak ada. Ya. Ada yang pura-pura sholat malam kepada Allah, ya begitu aslinya. Kalau sholat malam ya sholat malam kepada Allah. Ya, bangun untuk Allah, ya begitu. Baik. Maka dengan ilmu tadi seorang hamba akan merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, takut, merasa malu untuk ditemukan di tempat atau di pekerjaan atau di apa yang dilarang oleh Allah, merasa malu. Nah, saya teruskan sedikit. Yang kelima, takwa adalah jalan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang keenam, bahwasanya sepandai-pandainya manusia tetap ilmunya sedikit. Tetap ilmunya sedikit. Dan pendidikan yang ada sekarang pun membuktikan makin ke atas makin mengerucut, makin menyempit, ya kan, pembahasan atau detail keilmuannya. Allah juga menyatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidak ada, ya, kami berikan kepada kalian dari ilmu itu kecuali sedikit, qalil, ya. Dalam hadis Musa alaihissalam bersama Khidir atau Khadir, ya, disebutkan bagaimana ketika mereka berdua berada di atas safinah, di atas perahu, kemudian datang apa? Burung yang hinggap di pojoknya perahu itu, kemudian minum. Ya. Apa kata Khidir kepada Musa? Ya Musa, mana qasa ilmi wa ilmuka min ilmillahi illa kanaqrati hadzal usfur fil bahr. Ya. Ilmumu dan ilmuku wahai Musa, ilmumu dan ilmuku wahai Musa, kata Khidir, dibandingkan dengan ilmu Allah sama seperti perbandingannya tetesan air yang masuk ke kerongkongan burung ini dengan laut yang tersisa. Allah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, maka jangan sampai kita membesar-besarkan diri kita, ya, dengan ilmu yang kita punya. Karena sekali lagi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak ada dari ilmu yang kita punya kecuali amat sangat sedikit, ya, bila dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Adapun faedah beriman kepada asma yang tiga ini insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'la wa a'lam. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.